Hai guys, jumpa lagi di Scaru HV. Kali ini saya akan menyajikan film alien fiksi ilmiah yang baru aja rilis bulan ini, yang berjudul The Tomorrow War. Film yang dibintangi aktor Chris Pratt ini menceritakan serangan monster alien dengan latar tahun 2051 dan 2022, di mana nasib bumi pada tahun 2051 menghadapi kepunahan makhluk hidup, terutama manusia karena serbuan sporadis monster alien. Pasukan manusia masa depan yang tinggal sedikit kembali menuju masa tahun 2022 untuk meminta bantuan. Oh iya, walau kurang dari 1 detik durasi tayang, ada sedikit penampakan mantan Presiden SBY sedang melakukan jabat tangan di film ini. Padahal ini ceritanya tahun 2022 loh. Oke lah, nggak pakai rumit bahas cuplikan yang cuma sedetik, skuilah kita kemon. Dunia terhenyak saat semua mata yang menyaksikan pertandingan Brasil lawan Skotlandia di Piala Dunia 2022 terhenti karena kedatangan pasukan masa depan. Mereka menyatakan datang dari tahun 2051 di mana bumi sedang mengalami krisis oleh serangan monster alien. Manusia hampir mengalami kekalahan telak dan di ujung kepunahan. Mereka berharap agar manusia di zaman tahun 2022 bisa membantu tenaga pasukan untuk dikirim menghadapi peperangan di tahun 2051. Para pemimpin negara-negara dunia segera merespon dengan mempersiapkan pasukan dan pos stasiun mesin waktu untuk pengiriman dan kepulangan pasukan. Pengiriman pasukan bantuan hanya bisa dilakukan secara bergelombang dan berlaku 7 hari penugasan. Tapi sayangnya, banyak dari pasukan tentara pulang dalam keadaan gugur dan cacat. Sehingga dengan terpaksa, semua negara melakukan seleksi pemanggilan wajib militer bagi warga sipil. Dan seorang mantan sersan pasukan khusus Baret Hijau veteran perang Irak yang sekarang bekerja sebagai guru biologi, mendapat giliran panggilan wajib militer untuk dikirim ke masa depan. Dan yang melapor ke markas militer, diperiksa kelayakan dan diberikan gelang yang berguna sebagai alat pantau serta tiket pulang jika selesai 7 hari penugasan. Saat pemeriksaan dan mendengar bocoran bahwa dia akan mati di tahun 2028 dikarenakan kecelakaan lalu lintas. Ternyata salah satu syarat kelayakan penugasan adalah hanya bagi mereka yang mati sebelum serangan monster alien. Dan menemui istrinya, Amy, untuk memberitahukan bahwa dia mendapat giliran panggilan wajib militer. Amy yang sedih meminta Dan meminta bantuan ayahnya untuk melepas gelang tangannya. Dan dengan berat hati menuruti, karena dia emang lama nggak akur sama ayahnya. Tapi Dan membatalkan niatnya karena tersinggung atas ucapan ayahnya dan memutuskan untuk tetap berangkat. Dan pamitan dengan anaknya, Muri, bahwa dia akan berangkat dan berjanji akan pulang di markas militer dan bergabung di grup R yang terdiri dari para relawan yang rata-rata mereka adalah warga sipil yang gak punya pengalaman memegang senjata. Saat pengarahan, Dan berkenalan dengan Charlie, seorang ahli ilmu bumi dan atmosfer yang penakut, dan Dorian, seorang penyintas yang memiliki pengalaman 2 kali penugasan. Kemudian di suatu malam, alarm penugasan mendadak berbunyi menandakan mereka harus segera siap melakukan lompatan waktu. Namun, tiba-tiba terjadi gangguan pengaturan mesin waktu yang menyebabkan mereka jatuh di lokasi yang salah, sehingga menyebabkan banyak yang mati sia-sia karena jatuh dari ketinggian dan diserang oleh monster alien. Beruntung, Dan beserta sebagian kelompoknya selamat karena jatuh di kolam atas gedung. Mereka tercengang dengan pemandangan kota Miami yang hancur dan banyak korban jiwa di mana-mana. Pos komando terdekat yang dipimpin seorang kolonel tentara mencoba menghubungi pasukan relawan yang selamat. Dia menunjuk Dan sebagai pemimpin pasukan dan memerintahkan mereka untuk segera bergerak menuju gedung penelitian melaksanakan CSAR yang ditujukan untuk menjemput para ilmuwan dan mengambil hasil penelitian racun senjata yang akan digunakan untuk melawan para monster. Kolonel juga memberitahukan bahwa pusat komando memutuskan akan melakukan pemboman kota karena keberadaan monster yang sudah terlalu banyak. Pasukan Dan yang berhasil sampai di gedung penelitian hanya mendapati mayat para ilmuwan dan pasukan pengamanan. Dorian yang menemukan bangkai monster mengambil cakarnya sebagai souvenir. Misi Dan sekarang hanya tinggal mengambil contoh racun yang berada di gedung. Saat Dan beserta tim mendapat contoh racun dan akan pergi, mereka mendapat serangan mendadak. Pasukan Dan banyak yang gugur dan tercerai-berai. Dan sendiri hampir gagal lolos, tapi Dorian kembali untuk menyelamatkannya. Mereka terus diingatkan oleh kolonel untuk segera pergi karena pesawat pembom sudah mendekati target kota. Kolonel juga memerintahkan pasukan kavaleri mobil untuk menjemput mereka.
Tapi saat akan bertemu dengan pasukan Den, pasukan penjemput diserang. Pasukan Den yang putus asa terus bergerak menuju zona aman sesuai petunjuk kolonel. Saat mereka akan mencapai zona aman, pesawat membom datang membumi hanguskan para monster pengejar Den. Dan yang pingsan setelah terhempas gelombang ledakan tersadar telah berada di ruang rawat markas militer yang berlokasi di Republik Dominika. Dan yang dipanggil menghadap seorang perwira tentara wanita mengucap terima kasih karena telah menyelamatkannya. Dan terkejut dan menyangkal ketika ada seorang tentara yang menyebut namanya Forrester dengan pangkat kolonel. Dia segera menyadari bahwa itu ditujukan untuk kolonel wanita yang ternyata adalah komandan pos dan juga anak perempuannya Muri. Dan gembira bisa bertemu dengan Muri dewasa yang sudah menjadi komandan dan ilmuwan sesuai cita-cita kecilnya. Muri tidak banyak mengungkap bagaimana hubungan mereka setelah kepergian tugas Den hingga kematiannya saat kecelakaan lalu lintas. Muri menceritakan ke Den bahwa semua pasukan monster digerakkan oleh ratu yang juga berperan sebagai indukan. Ratu monster selalu berada di sarang bawah tanah dan dijaga oleh pasukan jantan berani mati. Mereka sudah mencoba memakai racun pembunuh yang dimasukkan ke dalam sarang, tapi hanya efektif membunuh para pejantan dan si ratu seperti kebal. Contoh racun yang diambil Dan akan diuji kecocokannya dengan DNA ratu. Sementara itu, Muri mendapat laporan bahwa pasukannya berhasil menemukan sarang yang dihuni salah satu ratu. Muri mengajak Dan menuju sarang untuk mengawasi langsung penangkapan si ratu. Pasukan Muri masih kesulitan saat memasukkannya ke dalam kerangkeng. Saat si ratu berhasil dikandang, mereka telah dikepung oleh pasukan pejantan yang kembali dari berburu. Dan serta Muri yang tertinggal naik helikopter berhasil kabur memakai mobil yang tertinggal. Mereka dijemput di pantai dan menuju markas militer yang juga stasiun mesin waktu terakhir di lepas pantai Bahama. Ratu monster dimasukkan ruangan lab dengan keadaan terbius dosis tinggi yang diberikan tiap jam. Muri mengambil banyak sampel darah dari ratu untuk dicocokkan dengan contoh racun. Muri mengungkap bahwa dia ingin memberi misi kepada Den untuk membawa pulang contoh racun yang sudah cocok untuk diproduksi di tahun 2022, sehingga bisa mencegah terjadinya peperangan lebih awal. Saat mesin penguji menemukan contoh racun yang cocok dengan DNA ratu, tiba-tiba si ratu memberontak dan seperti memanggil bantuan pasukan pejantan. Muri mengajak Dan untuk segera menyelamatkan diri. Waktu di gelang Dan menunjukkan tinggal beberapa menit di mana Dan akan pergi kembali ke masa 2022. Serbuan pasukan monster tidak terbendung dan ratu berhasil dibebaskan. Ratu yang sepertinya memiliki kecerdasan lebih daripada pejantan memimpin memburu Dan yang membawa contoh racun. Muri terluka oleh tembakan duri ratu. Sementara itu helikopter evakuasi jatuh diserang para monster. Muri yang putus asa mengorbankan dirinya agar Dan bisa selamat. Dan yang selamat pulang ke tahun 2022 menyampaikan bahwa dia membawa racun yang bisa membunuh para monster dan memintanya untuk diproduksi massal yang nanti dikirim kembali ke masa depan. Tapi, Dan dikabari bahwa mesin waktu yang tahun 2051 telah hancur dan manusia telah kalah total. Dan pulang ke rumah dalam keadaan hancur dan sedih merasa misinya telah gagal dan sia-sia. Dan bercerita ke istrinya kejadian dan pertemuannya dengan Muri dewasa di masa depan. Dan juga menceritakan bahwa serangan pertama terjadi di tahun 2048 di wilayah utara Rusia. Amy menyarankan bagaimana jika seluruh tentara bersiap menyambut kedatangan mereka. Tapi Dan menyangkal bahwa tidak ada catatan radar dan tanda kedatangan pesawat alien di saat itu. Seakan mereka sudah ada lama di bumi. Dan yang menyadari kejanggalan ini meminta bantuan Dorian dan Charlie untuk menyelidikinya. Dengan cakar yang dimiliki Dorian dari penugasan pertama, Charlie meneliti dari mana monster itu bermula. Charlie menemukan fakta bahwa di cakar tersebut ada jejak abu vulkanik letusan gunung dari daerah Cina. Tapi, mengapa mereka bisa muncul di wilayah utara Rusia? Dan yang ingat memiliki murid fanatik gunung api menanyakan bagaimana hal ini terjadi. Dan ditemukan jawaban bahwa para monster sudah ada sejak 10 abad sebelum Masehi. Mereka terkubur di dalam es sedalam ratusan meter. Dalam 30 tahun, pemanasan global yang mencairkan es telah membuka jalan bagi para monster untuk muncul ke permukaan bumi. Dan yang mendapat fakta mengejutkan ini menghadap ke Kementerian Pertahanan untuk diadakan investigasi di wilayah utara Rusia. Tapi mereka ditolak karena kurangnya bukti. Dan negara-negara di dunia dalam keadaan krisis sehingga sulit untuk mendapat kepercayaan masuk ke negara lain secara terbuka.
Dan teringat ayahnya yang seorang pilot veteran dan memiliki kenalan pemilik pesawat Hercules, dengan berat hati berdamai dan meminta tolong agar bisa diantar ke lokasi secara rahasia tanpa sepengetahuan pihak Rusia. Selain itu, Dan juga meminta pertolongan para pasukan masa depan untuk memperbanyak racun. Akhirnya Dan dapat membentuk tim investigasi dan berangkat ke wilayah utara Rusia. Setelah melalui banyak rintangan radar Rusia, tim Dan yang berhasil mendarat di pos pengamatan dekat lokasi melanjutkan perjalanan dengan motor salju. Menurut petunjuk anomali listrik dan magnetik, mereka menyimpulkan bahwa telah sampai di titik lokasi. Mereka menemukan jalan masuk bawah es yang terbentuk dari pencairan es. Penjelajahan mereka berhasil menemukan pesawat yang terkubur di dalam es. Dan yang gembira menemukan bukti mengatakan bahwa mereka tinggal mengambil foto dan contoh bukti untuk ditunjukkan ke pemerintah. Tapi mengingat penolakan yang mereka terima sebelumnya, Dan memutuskan untuk sekalian menyelesaikan misi pemusnahan. Dan menugaskan Charlie dan ayahnya untuk berada di luar berjaga agar tidak ada yang lolos. Mereka yang memasuki pesawat mendapat kenyataan bahwa para monster sebenarnya adalah senjata biologis yang dibawa alien untuk menaklukkan sebuah planet. Tapi mereka mengalami kecelakaan dan terkubur di dalam es. Setelah menjelajahi pesawat, mereka menemukan kabin yang berisi para ratu dan segera menyuntikkan racun. Tapi sebagian ratu lain terbangun dan ada yang berhasil keluar pesawat tanpa dapat dihentikan oleh Charlie yang berjaga di luar pesawat. Mereka mendapati kargo monster tidak hanya berisi para ratu, tapi juga koloni para pasukan pejantan. Menghadapi situasi yang tidak terkendali, Dorian meminta Daniel segera keluar mengejar salah satu ratu yang berhasil kabur. Segera setelah Dan keluar, Dorian meledakkan semua bom yang mereka bawa. Dan yang bertemu ayahnya bersama mengejar ratu monster yang lolos dari ledakan. Mereka berpencar untuk mengepung dan memojokkannya. Dan serta ayahnya menyerang dari arah berbeda membingungkan si ratu. Si ratu berusaha menyerang Dan ketika salah satu tembakannya mengenai Dan. Dan yang terpojok mencabut durinya dan menancapkan ke mulut ratu. Ayah Dan datang menyerang matanya dengan kampak es. Dan yang melihat kesempatan ini menancapkan suntik racun dan mengenai tangan kiri si ratu. Tapi saat racun mulai berpengaruh, si ratu memotong tangannya dan berusaha menyerang kembali. Ayah Dan melihat itu mencoba memancing dengan mengorbankan dirinya saat si ratu maju menyerang dan menyelinap dan memotong leher ratu dengan cakar yang dikasih Dorian. Si ratu yang terluka parah kembali diserang Dan dengan memasukkan tabung racun terakhir ke dalam mulutnya. Dan dengan emosi memuncak menendang si ratu hingga jatuh terhempas hancur di batu jurang. Akhirnya semua berakhir dengan kembalinya Dan yang disertai ayahnya bertemu dengan istri dan anaknya. Selesai. Saya Tom dari Shikaru HV. Sampai jumpa.